Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Harsanto, dosen dari Fakultas Hukum dan Bisnis atau disingkat dengan FHB, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan perkuliahan mata kuliah statistika dengan kode mata kuliah MN 25204. Sebelum kita memasuki materi, maka ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana gambaran pembelajaran mata kuliah statistika dalam waktu 1 semester. Pada perkuliahan kali ini akan ada beberapa hal yang perlu dipahami, baik itu untuk mahasiswa, ada terkait dengan jadwal perkuliahan dan beban mata kuliah ini, yaitu 3 SKS. Dari 14 kali pertemuan, maka di situ menjadi bagian dari pembagian mata kuliah ini dari tahap 1 sampai dengan 14 kali pertemuan akan diajarkan beberapa hal yang merepresentasikan bagaimana pengolahan data menggunakan statistika atau kaidah statistika, sehingga menjadi tahapan yang berproses runut, yaitu dengan penggalian data, kemudian menganalisis, kemudian menginterpretasikan data. Dalam konteks bisnis dan manajemen, maka statistika menjadi bagian dari hal penting dan menjadi dasar dari sistem pembuatan keputusan. Sehingga statistika menjadi bagian dari juga sistem informasi manajemen. Materi perkuliahan untuk statistika itu di situ terdapat beberapa hal yang harus dipelajari, yaitu dipelajari dengan beberapa hal bagaimana melakukan tabulasi data dan bagaimana data itu dilihat baik secara angka atau numerik maupun non-numerik. Di situ bisa dikatakan sebagai analisis atau melihat angka itu sebagai kuantitatif. Tidak harus data itu angka, berarti juga terdapat juga itu data kualitatif. Dalam statistika itu penyajian data, kemudian data itu disajikan sedemikian rupa, dan terdapat bagaimana data itu terukur dengan ukuran pemusatan, penyebaran datanya, sebaran datanya, kemudian bagaimana data itu ditabulasikan, kemudian probabilitas. Nah, angka itu di situ ada kaidah probabilitas, dan di situ ada distribusi datanya, dan bagaimana korelasi datanya, sehingga ke depan bisa dilakukan analisa regresi. Apakah statistik hanya membahas terkait dengan regresi? Tidak. Statistika itu dibahas juga secara berkelanjutan, yaitu regresi linear, kemudian ada regresi linear berganda, kemudian dilanjutkan dengan analisis persamaan struktural atau disingkat dengan SEM. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita sebutkan dari awal, bahwa pertemuan untuk pembahasan bagaimana regresi linear berganda itu diolah dan merupakan bagian dari runut pengolahan data yang di situ terdapat metode. Nah, metode regresi linear berganda itu sangat terkait dengan bagaimana ketersediaan antara variabel independen dan variabel dependen. Jika kita sudah membahas terkait dengan variabel independen, maka artinya di situ kita membahas bagaimana variabel yang mempengaruhi. Boleh juga disebut dengan variabel eksogen. Kemudian variabel dependen atau variabel
yang dipengaruhi, maka di situ juga bisa disebut sebagai variabel endogen. Jadi ada variabel eksogen, ada variabel endogen. Dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana analisis data bisnis penjualan mobil dalam kurun waktu 5 tahun. Setiap tahunnya akan kita pecah menjadi 2 semester. Artinya 5 tahun itu terdapat 2 semester data pada tiap tahunnya. Pada kali ini kita akan membahas contoh kasus, yaitu bagaimana faktor-faktor volume penjualan itu terpengaruhi oleh variabel yang namanya variabel independen, yaitu X1 dan X2. Variabel X1 itu adalah variabel bagaimana biaya promosi, kemudian X2-nya adalah bagaimana variabel advertensi. Promosi penjualan itu berarti X1, advertensi adalah X2. Jika kita membahas terkait dengan variabel independen, maka di situ harus ada variabel dependen, yaitu variabel dependennya adalah Y, volume penjualan. Kalau terkait dengan volume penjualan, maka step awal dari pembahasan regresi linear berganda adalah bagaimana cara kita melakukan penabelan. Penabelan data dari kasus volume penjualan terhadap biaya promosi penjualan, kemudian biaya advertensi. Bagaimana dua variabel independen tersebut mempengaruhi volume penjualan dengan cara melakukan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda itu terdapat rumusnya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah Y sama dengan X1 sebagai variabel. Tapi sebelum kita membahas variabel, maka di situ harus ada namanya Y sama dengan konstanta. Nah, di situ konstantanya bisa dikasih notasi A, misalkan, kemudian dipluskan plus koefisien dari variabel independen X1, kemudian dikalikan variabel X1 plus koefisien variabel X2 dikalikan variabel X2. Maka disebut dengan rumus regresi linear berganda. Jika kita sudah membahas dengan regresi linear berganda, maka di situ kita memahami bahwa ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Berarti apa yang harus dikerjakan? Dikerjakannya adalah bagaimana cara penabelan awal untuk pengelolaan runut data dari volume penjualan, kemudian biaya advertensi, dan biaya promosi penjualan. Nanti ke depan akan dianalisa bagaimana regresi linear berganda itu teranalisis. Nanti akan didapatkan juga analisis uji T, baik itu T hitung maupun T tabel. Kemudian di situ ada uji F, kemudian ada nilai R-square-nya. Pada waktu kita membahas bagaimana analisis regresi linear berganda, maka kita akan dapat menggunakan dua cara atau dua alat yang bisa kita gunakan. Itu bisa dengan Excel atau dengan SPSS. Apakah harus dengan SPSS? Tidak. Bisa pula dengan kita menggunakan software eView atau dengan alat lainnya yang berbasis open source, yaitu Sova. Dan bisa juga kalau ada yang berkeinginan dengan cara sistem coding, yaitu dengan bahasa R.
Jadi analisis regresi linear berganda itu bisa digunakan alat-alatnya banyak, tidak harus SPSS. Manakala kita membahas regresi linear berganda, maka kita memahami bahwa di situ ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya bahwa kalau kita menggambarkan kerangka penelitian antara X1, X2, atau X ke N dari variabel independen mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pada variabel Y, variabel dependen, maka regresi dengan SPSS atau regresi linear dengan SPSS ada keterbatasan. Pada keterbatasan tersebut bisa juga disolusikan dengan menggunakan alat SmartBLS atau menggunakan analisis persamaan struktural. Nah, persamaan struktural itu memberikan kemudahan kita bagaimana pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung atau mediasi, pengaruh moderasi atau pengaruh yang bisa menguatkan, bisa meringankan. Nah, untuk lebih lanjutnya, maka mari kita analisis untuk pertemuan kali ini, yaitu dengan SPSS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali data lagi, apa data volume penjualan. Volume penjualan itu berarti kalau kita tetapkan sebagai variabel apa lagi? Yang dipengaruhi, berarti apa? Notasinya apa? Hurufnya apa? Y. Ini semua digunakan untuk mengolah sistem informasi manajemen untuk mengolah data. Nah, datanya macam apa? Datanya min itu berarti rata-rata, maksimal minimal itu yang paling kecil, yang paling besar. Oke kan? Terus kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi itu penggunanya pakai ini juga. Nah, nanti kita akan bahas. Lanjut. Nah, bisa hapus dulu. Mengganggu. Coba perhatikan. Nah, ini berarti kita melakukan pengolahan sebelum kita mengolah standar deviasinya, penampilannya. Coba perhatikan teman-teman. Saya zoom lagi ya. Data sudah kita dapatkan, informasi berarti sudah kita gali, artinya kita mulai apa ini? Data sudah kita dapatkan, kita tabulasikan, berarti analisis. Tahapan analisis. Nah, tahapan analisisnya apa? Kita jabarkan volume penjualannya sekian, biaya akuntasifnya sekian, biaya sales production sekian. Nah, kita akan hitungnya piye? Nah, hitungnya berarti rumusnya ini berarti kita kasih tanda notifnya apa? 1, 2. Ini kita mulai olah. Kalau zaman saya kuliah dulu, pakainya manual, pakai kalkulator, pakai ketik manual. Tapi sekarang bisa pakai Excel, bisa pakai pemrograman Python. Ini bisa. Atau ini kamu masukkan, kalau kalian cerdik juga cepat, pakai ChatGPT juga boleh. Jadi ini dengan kalian kopikan ini, buat tabulasi kolom Y pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali 2. Itu bisa, ChatGPT juga boleh. Kita tidak boleh, saya tidak mau sebagai dosen yang tabu menggunakan AI. AI untuk mempercepat kita belajar. Lanjut. Tapi untuk lain-lainnya juga bisa di AI, misalkan untuk melakukan analisa yang lebih dalam juga boleh. Ini berarti Y dikalikan Y atau Y pangkat 2 dikuadratkan, hasilnya lebihnya ini. Kalau kita jalankan pakai Excel, itu bisa seperti ini. Salah satu menggantikan saya. Pak Budi Kasih. Terus apa? Silakan menjadi operator. Jadi kita belajar bagaimana menggunakan sistem informasi yang berbasis tool. Jadi di sini dulu. Ini
kalau saya bilang berarti sel H2. Rumusnya sama dengan dulu, berarti kan itu X1 kali X2 kan, berarti sel X1 itu berarti F2 kali bintang, nah kali apa? G, enggak, enter. Nah, tinggal diseret. Gampang kan? Nah, sekalian, lanjut. Ya, betul. Jadi sama dengan selnya X1 dikali selnya D1. Ya, betul. Dan X2 sama dengan ya, itu kali Y. Ya, oke, terima kasih Mbak Cepat. Nah, ya, sekarang dulu kita coba aja ya, jangan khawatir. Salah tidak suruh push up, apalagi kalau pilih lapangan mana, jangan. Nah, ini yang mulai data kita olah agak ribet itu pas apa? Skor untuk deviasinya. Nah, deviasinya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, sebelumnya kita tengok di sini. Rumusnya seperti ini. Kita akan berhitung. Saya hitung dulu. Kalau kaidah sistem informasi manajemen berarti ini arah ke apa? Tadi kan pembuatan tabel. Ini ke arah apa? Arahnya membuat skor. Jadi data itu di scoring. Skornya macam apa? Nah, skornya ini. Di X1 itu skornya seperti apa? Akan kita hitung deviasinya. Ini rumus dari mana ini? Dapatnya dari mana? Yuk kita tengok di Excel-nya. Nah, Excel rumusnya adalah ini. Ini bacanya apa ini? Huruf E. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 pangkat 2 dibagi N. Terus N-nya apa? N-nya berarti jumlah. Kasih apa tadi? Jumlah yang dipakai sebagai data antara tahun 2019 sampai 2024 pada setiap semester. Berarti 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Atau gimana? Jadi tahun itu berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan berapa? 2. Jadi 10. Berarti N-nya 10. Nah, angka ini dari mana? Kita cek dari perhitungan. Ini kan berarti bacanya apa ini? E-nya ini. Sigma X1 X1 kuadrat itu 2,2943. Coba dari mana ya? Nah, ini. Gimana ini angkanya? Mana? E1 kuadrat ini saya kasih warna. Nah, ini oke bang, ini kan? Nah, kemudian 16605 dari mana? Ini masih warna kuning. Nah, pegang kan? Kemudian 2053,80 20. Nah,
Y, jumlah dari Y. Nah, kuning juga. Terus kemudian 10, berarti apa tadi? Jumlah selama 5 tahun dikali 2 semester kan? Berarti itu disebut apa? Sampel. N-nya itu sampel tadi. Oke? Kalau sudah, berarti di jumlah total, kalau pakai Excel, ini seperti ini. Nah, kali 2943,22, ini kan 2022 ini dibulatkan ini. Dibulatkan jadi 2 digit misalnya. Nah, berdua kan sama kan? Nah, ini dikurangi dengan rumusnya tadi pembagiannya 166 kemudian 20 berapa? Y-nya tadi Y berapa? Tuh. Udah salah toh? Salah. Ayo, teman-teman. Kan rumusnya perhatikan 166 dikalikan kali berapa ini? 20,05 nih. Terus kemudian 20 ini sudah bisa saya formatnya dulu. Nah, 20,053 berarti rumusnya mana itu? Yuk kita ulang aja ini. Kita ulang, kita kasih turunkan ya, kita turunkan. Nah, skor deviasinya ini saya tarik, kita bukan ulang. Jadi 29, ini berarti apa? 339 itu mana itu? Nih, lihat betul kan? Ini paste, dan bisa paste spesial. Bukan, jadi kalau itu seperti ya, saya kasih dulu ya, ini saya kopikan di sini, hasilnya nggak bisa. Ya, harus kalau kalian mau nyontek langsung itu nggak bisa, tapi kan ada 2 cara, dipindahkan atau dicontek secara value. Jadi kalau secara value, cara pertama ya, itu berarti ini saya copy di sini. Klik kanan, paste spesial, pilihnya bukan all, tapi value. Nah, ini tambah ibu ya, ini luar pekerjaan kita belajar kita hari ini, tapi kita sudah tambah ibu lain. Nah, keluar kan, sama kan? Tapi kalau kalian langsung paste, nggak mau, karena ini rumus hasil hitungan. Tapi kalau kalian mau mencontek, biar nanti atas berubah, di sini juga berubah otomatis. Caranya dicontek pakai sama dengan diklik di sini. Enter. Kalau misalkan ini saya tulis, ini saya lebih ya, jangan saya lebih. Jadi misalkan saya tulis, jadi saya ganti misalkan ini, saya tambahin misalkan saya tulis 1. Oke, perpanjang. Salah. Bukannya salah kan? Nah, itu berarti apa? Ya, memindahkan posisi hasil penjualan pada tempat sel lain. Jika terjadi perubahan akan berubah juga. Jadi otomatis akan berubah. Oke, kemudian rumusnya tadi 166 dibagi kan, berarti 166, mana 166? Jadi sama dengan ini, ya kan? Terus kemudian 2053 berarti ini tulis juga 2053 tulis ini kan. Terus kemudian per 10. Nah, ini saya merge biar nah, ini berarti 10. Ini kan rumusnya. Terus kemudian ini saya tulis lagi. Nah, ini saya hitung. Ini dikalikan apa bi? Dikalikan. Dan ini biar formatnya sama, kita puas. Terus dibagi 10. Nah, ini kita tulis lagi, kita
sama. Jadi urutannya kelihatan. Kalau menghitungnya itu nggak langsung jadi itu. Jadi ini dibagi 10. Nggak ketemu? Terus ngitung apa ini? Dikurangi. Jadi ini 3 dikurangi 6 kosong sama kan? Sip. Paham teman-teman? Bayangkan kalau kita manual pakai kalkulator, wah terlihat. Ada yang berani mengerjakan yang kelanjutannya? Berani cok no, mangsanya itu. Nanti kita kasih burung dulu, ya nggak kemana-mana. Nah, sekarang ya skor dikasih X juga. Rumusnya seperti apa? Kita tengok. Saya kerjakan separuh, nanti dilanjutkan ya. Nah ini berarti ini angka berapa ini? 359 itu mana? X2 kali X2 kali X2 kali Y. X2 kali ya, X2 kali Y. X2 kali Y itu mana toh? Ini angkanya 359. Kalau dari kanan atau kiri? Kanan. Ini dia. Kita kasih warna pinky. Pinky kok. Nah, seperti ini. Terus berapa? Hasil penjumlahan dari X2. X2 mana? 1 atau ini? 175. Sip. Terus kemudian sebelahnya di sini apa itu tadi? Jumlahnya Y. Y-nya tetap sama kan kalian? Terus di sini 10. Ini kita sekarang. Tidak siapa? Cowok. Betul. Silakan. Siapa? Bisa. Jadi klik sini dulu. Ayo kita pandu. Mengolah data seperti itu sama dengan data kamu bilang. Klik sini. Oke. Enter. Nah, kemudian di sini sebelahnya. Ya betul. Klik. Nah, sama dengan lagi. Klik sel di sini 1,5 di klik bintang kali klik di sel ini 2053 enter nah, langsung. Terus kemudian tulis 10 karena n nya 10 ini enter. Nah di sini lagi ya, sama dengan lagi klik 359 ini enter langsung